Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi nikmat, tentunya nikmat kehidupan. Dan tanpa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan Nabi yang membawa kita dari zaman uh, zaman dahulu kala menuju zaman yang saat-saat sekarang ini. Uh, Perkenalkan kami dari kelompok 7 Kuliah Sistem Informasi Enterprise kelas PTIKC. Sebelum lanjut ke materi, sebelumnya perkenalkan saya Nur Alamsyah. Saya Tigin Pratik Rahman. Saya Ibrahim Akhalil. Baik, tanpa berlama-lama, pada presentasi hari ini kita akan menjelaskan atau memaparkan bagaimana penerapan Odo ERP untuk optimalisasi proses bisnis di UMKM yang kami pilih itu Sirantuan 2. Eh, yang pertama di sini tuh UMKM ini berperan besar dalam ekonomi Indonesia. Kemudian Siran Dua ini adalah sebuah penyedia ATK dan produk sekolah di aplikasi Ciptability. Kemudian ada pun tantangan seperti pencatatan manual, stok sering tidak akurat, dan laporan lama yang jadi permasalahan di Siran Dua ini. Kemudian kita menawarkan solusi bagaimana itu digitalisasi melalui penerapan ERP Odoo. Latar belakang. Yang pertama, pengelolaan pengelolaan stok masih manual. Jadi rentang terjadi selisih atau rawan selisih. Kemudian penjualan sebelah tidak terintegrasi dengan pencatatan internal. Jadi tidak ada backup data. Kemudian tidak ada laporan otomatis. Jadi yang meliputi seperti penjualan, inventory dan pembelian. Yang keempat, proses pembelian dan rekonsiliasi keuangan masih dilakukan secara manual. Kemudian kebutuhan sistem yang lebih efisien dan terintegrasi jika apabila menggunakan Odoo ERP. Tujuan dari implementasi ini ada 5 poin yang kami ambil. Yang pertama itu menganalisis alur bisnis yang ada di Siranduan 2. Kemudian melakukan instalasi dan konfigurasi Odoo Community. Kemudian yang ketiga itu menentukan modul yang sesuai dengan kebutuhan UMKM yang dibutuhkan. Yang keempat itu menerapkan fitur dasar Odoo untuk transaksi penjualan, PPD dan stok barang. Dan yang terakhir itu menyusun dokumentasi sebagai bukti implementasi ERP pada UMKM tersebut. Eh, Apa sih manfaat dari implementasi ini? Tentunya ada beberapa poin. Yang pertama itu mengefisiensi operasional meningkat karena ini tercatat semua dalam sistem. Kemudian akurasi data stok dan transaksi lebih terjamin. Kemudian di Odoo ini dapat menghasilkan laporan yang otomatis. Kemudian mengurangi human error dan juga data tersimpan terpusat dan mudah dalam pelacakan data. Dan yang terakhir tentunya mendukung digitalisasi UMKM sesuai arah dari pemerintah. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kakanda Sigit Salik Rahman. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu kita bahas di ruang lingkup sistem. Yang pertama itu dilakukan itu instalasi Odoo, CFS, PostgreSQL. Terus modul diterapkan. Yang satu itu REST, kedua inventory, yang terakhir tuh purchase. Selanjutnya itu input data master, produk, vendor, dan pelanggan. Kemudian dilanjut dengan simulasi simulasi transaksi pembelian, penerimaan barang dan penjualan. Diakhiri dengan dokumentasi proses seperti instalasi, konfigurasi uji uji coba. Ya. Pinjam pustaka, ERP, sistem yang mengintegrasikan proses bisnis dalam satu platform. Yang kedua, menyederhanakan pencatatan dan mempercepat pengambilan keputusan. Odoo, ERP, modular, open source, dan juga fleksibel.
cocok untuk UMKM karena mudah digunakan dan tidak berbayar. Adapun modul Odoo yang digunakan yaitu seperti sales atau penjualan, inventory atau stok persediaan, dan juga cash atau pembelian, analisis sistem atau deskripsi usaha. Siranuam 2 yaitu UMKM penyedia ATK dan perlengkapan pendidikan. Produk yang mencakup itu ATK seperti ATK elektronik, kebersihan rumah tangga, CCTV dan lain-lain. Terus beroperasi ini sebagai penyedia resmi pada website Sipla Blipi. Terus sistem yang berjalan saat ini yaitu input produk manual di dashboard Sipla. Yang kedua itu proses pesanan dan pengiriman manual. Yang ketiga itu stok tidak otomatis terupdate. Eh, Selanjutnya rekonsiliasi pembayar manual. Terakhir tidak ada integrasi antar proses. Kebutuhan sistem pada ini yaitu kebutuhan fungsional yaitu manajemen produk, manajemen stok dan gudang, manajemen penjualan, manajemen pelanggan, dan manajemen keuangan dan pelaporan. Terus kebutuhan channel itu keamanan, skalabilitas, keadaan, dan kemudahan penggunaan. Selanjutnya saya berikan ke materi selanjutnya ya, untuk Ibrahim Al-Khalil. Terima kasih. Baik, langsung saja selanjutnya itu ada evaluasi. Kami itu identifikasi masalah, ketidakakurasan stok, lalu pencatatan transaksi terpisah, tidak ada laporan otomatis, risiko human error tinggi, pembelian dan penjualan tidak terintegrasi, dan tidak ada database pelanggan. Itu solusi sistem usulan implementasi RP Odoo CE, integrasi otomatis antar modul, itu dashboard laporan real time. Keempat itu pengurangan input manual. Kelima, database pelanggan terpusat. Dan enam, proses dan penjualan lebih cepat. Selanjutnya itu ada implementasi sistem, yaitu instalasi Odoo dan Prospect SQL. Itu pembuatan database. Ketiga, membuat folder header dan konfigurasi JONF. Keempat, aktivasi developer mode. Kelima, konfigurasi user dan hak akses. Next. Selanjutnya, implementasi modul. Pertama ada sales, yaitu input produk, pembuatan sales order, integrasi otomatis ke stok. Kedua, inventory, yaitu pembuatan gudang dan lokasi. Kedua, info stok awal. Ketiga, pergerakan barang otomatis. Ketiga itu ada purchase, yaitu pembuatan purchase order, penerimaan barang, dan vendor bill otomatis. Selanjutnya uji coba sistem. Pertama pembelian, yaitu dibuat pakai validasi. Dan kedua itu stok otomatis bertambah. Dan ketiga itu vendor bill dapat dibuat. Yang kedua penjualan. Penjualan ini poin pertama adalah sales order dibuat, delivery order, tiga validasi. Kedua stok otomatis berkurang. Tiga sistem menolak jika stok tidak cukup. Next. Selanjutnya itu evaluasi implementasi. Keuntungan. Keuntungan itu yaitu akurasi stok meningkat, integrasi penuh antar modul, ketiga proses administrasi lebih cepat, keempat itu laporan mudah diakses. Kendalanya itu pertama atau hak akses awal tidak muncul, kedua konfigurasi awal cepat membingungkan, ketiga perlu aktivasi developer mode. Next. Baik, kita masuk ke baik itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada dua kakak saya yang telah membantu saya dalam melakukan presentasi ini. Selanjutnya kita akan langsung dalam pengimplementasian Odoo dengan UMKM tersebut. Pertama kita buka aplikasi Odoo-nya.
Oke, jadi kita menginstal penjualan, stok persediaan dan pembelian. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat produk untuk stok persediaan. Karena di sini kita pilih stok persediaan terlebih dahulu, masuk ke menu produk di pojok kiri atas, menu produk, pilih produk lagi. Nah, di sini kita buat baru. Contoh produk yang mau kita buat yaitu pensil. Pen- pensil. Nah, di sini pada lacak inventory jangan lupa kita centang karena di sini untuk penambahan stok barang. Jadi kita atur harga jualnya itu misal 3.000. Oke, 30 ya. 3.000. 3, pada bagian kategori ini adalah gudang penyimpanan. Karena pensil ini termasuk dalam ATK, jadi kita pilih gudang ATK. Selanjutnya kita ke menu stok persediaan. Jangan lupa kita ganti lokasi stok persediaan itu menjadi virtual location scrap. Udah kita apa? Install terus update kuantitas. Nah, di sini gunanya untuk menambah stok barang. Jadi kita menambah stok dari pensil tersebut. Klik baru langsung tambah di bagian kuantitas di tangan. Itu di sini kita tambah jadi misal 10 stok dari pensil. Selanjutnya kita cek apakah sudah berhasil atau belum. Kita langsung masuk ke produk lagi, klik produk, kita cek pensil. Nah, ini yang telah kita buat pensil seharga 3.000 dengan stok 10. Nah, itu adalah contoh produk di bagian stok persediaan. Selanjutnya proses penjualan yang akan dijelaskan langsung oleh Ibrahim Al Khalil. Saya berikan ke Kakanda. Terima kasih. Baik, selanjutnya proses penjualan itu kita masuk dulu di menu. Sudah masuk di penjualan. Nah, di sini kita pilih SMK. Oh, kita klik baru. Terus kita tulis ini pelanggan. Ya, yang akan mengorder barang itu SMK 2 Makassar. Kita pastikan dulu alamatnya sudah benar, jalan landak, betul. Terus kita tambahkan produk yang mau dipesan. Kita pilih laptop Asus. Nah, di sini kuantitasnya 1. Harga satuan itu 6 juta. Terus kita konfirmasi. Terus habis itu kita buat fakturnya. Nah, ini faktur reguler buat draft. Terus kita konfirmasi draftnya. Nah, sini hasilnya itu kita cetak. Kita tunggu dulu.
Dan hasil pembelian laptop dari SMK Negeri Pamekasan. Kita cek di pembayaran apakah sudah muncul. Kita create payment. Oke. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya dua saudara saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pembelian barang atau penambahan barang. Jadi kita langsung saja ke modul pembelian di sini. Untuk di sini ini ada beberapa data yang sebelumnya sempat kami lakukan atau dipakai untuk uji coba. Di sini langsung saja kita misalnya melakukan pembelian itu berarti menambahkan stok di toko. Nanti kita mengupdate dengan cara kita klik baru di sini. Nah, misalkan kita ada langganan kan biasanya. Jadi anggaplah kalau misalkan ATK ya, TK anggaplah kita langganan langsung dengan basmalah. Jadi siapa di sini distributor atau maksudnya itu basmalah. Di sini kita pilih basmalah, kita bisa di DR, oke, DR sesuai. Kemudian kita melakukan tambah produk. Misalkan apa saja yang kita ambillah di toko basmalah tersebut. Misalkan basmalah itu menjual alat-alat perlengkapan seperti di sekolah dan kantor. Anggaplah kertas HPS, kertas HPS. Kemudian misalkan kita tambah apa namanya? Tambah kuantitas. Kalau misalkan saya misalkan ambil di sini 40, kebanyakan 20, 20, 20 saja. Kemudian ketika sudah menambahkan apa namanya kuantitas, memasukkan harga, menginput harga di sini sudah ada harga karena sebelumnya kita sudah simulasikan pembelian ini. Kemudian kita cetak PPW. Ini masih loading. Oke, nah ini ada resi yang sudah jadi untuk fakturnya. Kita cek ini sudah 120, namun di sini kita belum melakukan perubahan, jadi masih ada 0 di belakangnya. Jika sudah melakukan apa menambahkan data atau pembelian, kita di sini konfirmasi orderannya. Kita klik order. Nah, misalkan barang sudah diterima, sudah sampai, kita di sini bisa klik terima produk. Nah, langsung saja di sini diperhatikan lagi, dicek datanya apakah sudah sesuai, siapa penerimanya, dari mana pemasoknya, produk apa saja yang dibeli, kita langsung validasi saja. Nah, ketika sudah divalidasi, di sini juga masih menyediakan dua pilihan opsi, bisa di retur atau dicetak. Nah, kita di sini cetak saja. Di sini beberapa saat masih melakukan pemuatan. Nah, ini ada apa faktur pembeliannya. Kemudian kita cek hasilnya apakah sudah masuk. Nah, di sini bisa kita lihat di produk. Produk di sini kita lihat. Nah, di sini sudah ada jadi 60. Tadi itu masih 40 yang pada saat Kakanda Sigit melakukan simulasi di sini. Hasilnya di sini tadi masih 40. Nah, sekarang sudah jadi 60. Oke, baik. Mungkin itu simulasi pengimplementasian Auto ERP dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi kami. Oke. Jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah implementasi Odoo pada UMKM Serandon 2 berhasil meningkatkan efisiensi operasional melalui integrasi otomatis,
antara pembeli, persediaan, dan penjualan. Dan tentunya sistem ini yang sebelumnya manual kini menjadi lebih akurat, cepat, dan terpusat. Meskipun terdapat kendala teknis pada awal konfigurasi, namun tentunya ini semua dapat kami atasi dan Odoo terbukti efektif dalam mendukung digitalisasi serta pengambilan keputusan usaha dalam UMKM. Mungkin itu saja dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf ya, karena di sini kami masih belajar juga dalam melakukan pengimplementasian Odoo ERP. Mungkin itu saja dari kami. Kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.